Setiap kali ada korban hilang, selalu 48 jam setelah kontak kita. Dan sekarang, para pelaku kejahatan ini udah ada di tahanan kita, tapi Nita masih aja belum ketemu. Mereka bukan pelaku impulsif, mereka sistematis. Kalau mereka udah ditangkap, berarti mereka udah siap dong dengan konsekuensinya. Atau mereka menganggap penangkapan itu sebagai bagian dari rencana yang lebih besar. Dia masih hidup, instingku bilang begitu. Pelaku meninggalkan itu sebelum kita menangkap mereka. Itu dapat kita gunakan sebagai petunjuk bagi kita. Atau menunjukkan bahwa mereka selangkah di depan kita. Ada perubahan tertentu nggak dari sifat Nita belakangan ini sebelum menghilang? Beberapa waktu lalu Nita masih cerita kayak kalau dia punya teman baru yang katanya membuat dia selalu merasa dimengerti, dan waktu itu kayak saya berpikir oh akhirnya dia punya teman baru di kota, dan saya juga kayak nggak ada curiga sama sekali karena oh ya udah akhirnya dia punya teman. Terus selang beberapa waktu kemudian dia cerita lagi kalau dia ditawari sama teman barunya itu pekerjaan dengan gaji yang seingat saya lumayan gede, dan waktu itu saya nggak terlalu menanggapi karena saya pikir dia cuma bercanda. Tapi akhirnya sekarang saat semuanya udah kejadian, saya nggak nyangka ada yang bakal begini. Mita, hanya kami yang bisa memahami kamu. Kamu akan aman sepanjang kamu bersama kami. Jess mendekati korban secara emosional, sedangkan Silva mengincar pelaku dengan memberikan rasa takut. Mereka tahu apa yang akan mereka lakukan. Mereka nggak berbicara sesama lain setelah ditangkap, tapi ritme tubuh mereka sama. Keduanya dibentuk oleh hal yang sama. Pertanyaannya tapi apa? Kalau menurutku sih ya, itu karena mereka pernah hidup dalam lingkungan yang sama, lingkungan yang keras, yang mendorong mereka untuk bekerja sebagai satu kelompok dan ya akhirnya terjerat dalam jaringan perdagangan manusia kayak gini. Aku tahu kalian di sana. Kalian pasti bertanya-tanya kenapa, kan? Kenapa orang seperti Mita bisa-bisanya dengan begitu mudah percaya? Karena dunia terlalu keras, dan orang-orang seperti Mita hanya butuh harapan. Kalau dari keseluruhan interogasi sih, Jesus sebenarnya nggak menjawab pertanyaan apapun. Tapi yang jelas, dia selalu memilih orang lain dengan perhitungan.
rasional, dan sistematis. Kalian pikir ini tentang uang? Bukan. Ini tentang kendali. Karena jika Anda tidak mengendalikan keadaan, maka Anda yang akan hancur. Dia bukan bicara soal korban, dia bicara soal dirinya sendiri. Lingkungannya yang menanamkan cara pandang itu. Lingkungan tempat mereka dibesarkan kacau total. Gak ada pengawasan, gak ada peluang untuk mereka berkembang. Dan semua petunjuk ini seperti mengarah ke dalam satu hal. Mereka tumbuh di lingkungan yang memaksa mereka bertahan dengan cara apapun. Setuju banget sih, Fir. Apalagi dari seluruh catatan yang ada, kelihatan banget kalau misalnya mereka tuh udah handal banget buat ngebaca orang, buat nilai orang, buat ngitung untung dan rugi. Nah, itu tuh bukan buat insting, itu keputusan yang mereka buat secara sadar. Sebenarnya itu bukan alasan, tapi emang udah jelas kalau lingkungan membentuk mereka dan pilihan yang menyempurnakannya. Kalau lihat dari semua ini ya, dia tuh nggak bergerak secara sembarangan. Dia itu milih waktu, milih kata-kata, milih siapa orang yang dia mau deketin. Itu tuh semua langkah dia tuh terhitung. Silva beda, dia bukan tipe yang mainkan emosi. Gerak tubuhnya kaku, tapi matanya merhatiin siap celah dari ruangan. Dua orang yang kelihatannya bertentangan, tapi ketika disatukan, mereka menjadi satu kesatuan yang kuat dan seirama. Yang satu membaca kelemahan orang lain, dan yang satu punya kebutuhan kuat untuk menguasai keadaan. Nah, kalau kita lihat dari keseluruhan pola ya, kasusnya kan nggak muncul secara tiba-tiba. Mereka tuh selalu beroperasi di daerah yang banyak rumah kosong, pengawasannya lemah, dan penduduknya selalu berpindah-pindah tempat. Daerah kayak gini tuh emang ideal untuk operasi perdagangan manusia. Iya, bener nak. Korban yang mereka pilih berasal dari latar belakang yang rentan. Kebanyakan tinggal sendirian, ekonomi yang pas-pasan, hubungan keluarga yang rentan, atau sedang mencari peluang pekerjaan. Itu membuat mereka menjadi sasaran empuk dalam jaringan ini. Dan hal ini juga memperkuat dugaan bahwa kasus ini tuh bukan sekedar kasus kriminal biasa. Ada pola rekrutmen, pola pemindahan wilayah, pola pemindahan korban, serta komunikasi yang terstruktur. Artinya yang kita hadapi bukan sekedar pelaku yang kompak, tapi sistem yang melindungi mereka. Ada dua alasan kenapa operasi ini bisa bertahan. Pertama, karena lingkungan yang memungkinkan mereka untuk bergerak secara bebas. Dan yang kedua, keputusan yang dibuat dengan kepala dingin, secara strategis. Setuju sih, lingkungan itu emang memberikan celah, dan mereka itu berhasil untuk memanfaatkannya. Itu yang bikin kasus seperti ini sulit untuk diberantas. Ditambah lagi, korban seperti Mita itu selalu memberikan pola yang sama. Seseorang yang butuh jalan keluar, seseorang yang mudah percaya ketika diberikan harapan. Gak heran, kasus seperti ini bisa bertahan lama. Bukan karena pelakunya yang cerdas atau terlatih. Lingkungan, peluang, dan keputusan yang strategis. Itu yang membentuk kasus ini supaya tetap berjalan. Kita jadi paham kenapa mereka ngelakuin semua ini. Tapi itu nggak mengarah ke dalam satu hal yang paling penting. Mita, Sekarang fokus kita ke satu hal. Gimana kita bisa nemuin Mita sebelum dia menjadi korban berikutnya? kalau gitu gimana kalau sekarang kita coba cek barang-barang Jess lagi? Wait, coba lihat lokasi di perangkat Jess sehari sebelum penangkapan. Ada lokasi safe house yang mereka gunakan di kejadian sebelumnya. Tapi tempatnya udah terbakar kan kemarin?
Iya, tapi jika mereka memprediksi kita menemukan itu, mereka pasti sudah memindahkan korban ke tempat lain. Ini dia lokasi cadangannya. Mereka memperkirakan langkah kita. Bahkan penangkapan mereka sendiri. Lalu di mana Mita? Kalian masih mencari Mita? Dia sudah di luar. Dia bukan dalam jangkauan kita lagi. Motif mereka lahir dari luka, tapi luka itu tumbuh menjadi cara untuk menguasai. Kamu bisa memecah pola mereka, tapi tidak menutup akar yang membuat mereka terbentuk. Kadang, yang paling menakutkan bukanlah para pelaku, melainkan sistem yang cukup rusak hingga menciptakan mereka. Itu tuh mas barangnya. Bagus kan? Iya, bagus. From the dusty mesa, a looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. She twines her